Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan maulid dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan haram, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Allah jaga kita dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan juga Allah berikan kita rezeki yang luas, yang barokah, manfaat dunia dan akhirat untuk membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam pembahasan kita dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai terakhir kemarin kita masih di dalam masalah pujian. Ya, kita bilang kalau seandainya kita yang dipuji, jangan pernah menerima, jangan pernah iakan dalam hati, ya, dan doa sama Allah. Ya, jangan pernah nerima, dia jangan pernah membenarkan, merasa pujian mereka memang benar pantas buat kita. Ya, doa Allahumma alhamdulillahilladzi sataral qabih wa adharal jamil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menutup keburukan kita dan menampakkan kebaikan, keindahan pada diri kita. Ya, dan doanya para ulama terdahulu, mereka katakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, doa para ulama kita dahulu, ya, ketika mereka dipuji, mereka katakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kita dihukum dengan pujian dari mereka. Karena kita enggak minta dan kita enggak ngerasa bahwasanya pujian mereka pantas buat kita. Ya, karena pujian ketika diiyakan, kalau seandainya pujian itu enggak sesuai, kita bilang kita masuk ke dalam ayat yang Allah katakan ala walladzina yuhibbuna ayyuhadu bima lam yaf'alu. Ya, mereka yang suka buat dipuji dengan apa yang enggak mereka kerjakan. Ya, ini salah. Jadi ketika pujian itu salah, enggak sesuai, kita senang, salah. Dan ketika pujian itu sesuai, ya kita senang, kita terima, tidak salah. Ya, salahnya takut kalau nggak jadi sombong, ya, atau jadi berhenti pergerakan kita dalam masalah kebaikan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosa saya, ya, dengan apa yang nggak mereka ketahui di belakang. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan menjadikan saya lebih baik dari apa yang telah mereka perkirakan. Ya, itu kalau kitanya dipuji. Ya, kalau kata Habib Al-Jufri kemarin kita bilang terakhir, paling enggak cukup mengucapkan amin. Ya, mudah-mudahan pujian mereka kita anggap jadi doa, dan kita minta sama Allah, kita ucapin amin, mudah-mudahan doa mereka terkabul. Ya, jadi ya benar-benar terjadi apa yang mereka ucapkan pada diri kita. Wa amma anta, adapun dari sisi kita, fala tudhi ala ahad. Ya, jangan gampang muji seseorang. Illa in alimta annahu yazdad bi thanaika nasyatuhu bil khair. Ya, kecuali dengan kita tahu ketika kita apresiasi, ketika kita puji, kebaikannya bertambah. Ya, kita puji, dia makin merasa gak pantas, akhirnya kebaikannya bertambah. Tapi kalau kita tahu semakin dipuji ini orang semakin berhenti kebaikannya, ya semakin gede sombongnya, bahkan berhenti dari usahanya buat berbuat baik, jangan dipuji, jangan. Ya, karena fadilan, atau ada orang yang mulia, yang orang gak tahu derajatnya dia, orang gak tahu kemuliaannya dia. Kadang-kadang perlu kita puji di hadapan orang lain, biar orang tahu siapa ini orang. Akhirnya pantas mendapatkan atau dihormatin, yang tadinya mungkin nggak dihormatin gara-gara orang nggak kenal. Bifadli bisyarti salamah minal kadhib fi jihadik, dengan syarat, ya, pujian kita jangan ada unsur kebohongan. Ya kan? Ya, jangan kayak bohong-bohong puji orang. Ya, wa minal iqtirar fi jihadi man tuthni alaihi. Ya, dengan syarat juga yang dipuji juga jangan terlena. Ya, jadi dua syaratnya. Yang muji jangan pakai bohong. Kemarin kita bilang pokoknya inti begini bohongin doang. Ya, intinya buat dapat kebaikan dari dia, buat dapat apa yang diharapkan dari dia. Ya, dan juga ya, harus ada syarat yang lainnya ketika kita tahu yang kita puji enggak terbuai dengan pujian kita. Ya, dapat perkataan beliau yang selanjutnya, wa idza tamanaka insanu ala syai' fa 'alaika bi hifdhihi ashad mimma tahfadhuhu law kana mulkan lak. Ya, ada paragraf sedikit yang beliau nyinggung lagi masalah nasihat. Ya, intinya kata beliau, kalau seandainya kita mau nasihatin, ya selama bisa, ya pakai sorry lantanmi. Ya, kalau seandainya kita bisa labit talmih labit tasrihin amkan. Ya, kalau bisa pertamanya sindir dulu, ya dia paham cukup. Kalau enggak diperjelas enggak apa-apa.
Ya, dan nasihat ada tingkatan-tingkatannya. Kita bilang berkali-kali itu kapan dari pelannya, kapan mulai tegasnya. Ya, bahkan kita bilang kemarin dalam kitab ada musuh bahan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kadang-kadang beliau mengatakan di situ kadang-kadang pun kita boleh ya, menasehati seseorang di hadapan kaumnya. Ya, ketika ada berkali-kali nggak dengar juga, ada depan khususnya kayak kita bilang ada orang-orang khusus gitu. Ya, entah orang-orang dalam majlis kita, anak-anak khidmahnya, ada yang salah, udah sekali, dua kali, tiga kali nasihatin, gak kena juga. Nah, habis itu diucapin di hadapan umum, gak apa-apa. Ya, tapi dengan tingkatannya. Ya, gak langsung sekali salah, apa segala macam, langsung dengan begitu, Kak. Wa idza tamanaka, dan seandainya ketika diberikan amanah oleh seseorang, ala syai' terhadap sesuatu, fa'alaika bihifdhi, jagain. Kalau kita diamanatin sama orang, jagain. Jaganya gimana? Bahkan jaganya asyad. Mimma tahfazuhu in kana mulkan. Bahkan jaganya lebih hati-hati lagi, lebih kencang lagi, ya, lebih lebih berhati-hati lagi, ya, melebihi kalau seandainya itu barang kita. Kalau seandainya barang kita, handphone, motor, kita jagain kayak gimana? Nah, ketika ada orang nitip handphone, nitip motor, jagain lebih lagi. Nah, ini namanya orang yang diberi amanahnya begini. Ya, orang yang amanah kayak gini. Kita lihat saya ada pelajaran hijrah kan. Ya, kemarin yang kita dengar dari Habib di malam Jumat, beliau bilang hijrah itu pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran pengorbanan para sahabat untuk perjuangan Nabi. Ya, di mana ketika Nabi sudah dikepung, ya, bersepakat mereka untuk membunuh Nabi di satu malam. Ya, Nabi panggil Sayyidina Ali buat tidur di atas kasurnya. Pas Sayyidina Ali nggak tahu. Sayyidina Ali tahu. Dan apa Nabi nggak tahu benar Sayyidina Ali bakal dibunuh apa enggak? Nabi tahu juga. Ini cuma jadi contoh buat kita. Sayyidina Ali ketika diperintahkan gak kenanya, masa saya sih? Kalau saya dibunuh gimana? Selimutnya jangan full dah, kelihatan muka dah dikit dah gitu. Enggak, Nabi suruh gimana? Tutupin muka ente semua, tutupin udah. Nabi disuruh keluar sama Allah. Dengan mereka dibuat gak melihat, dia ditaruh pasir di atas kepala mereka biar nandai Nabi udah lewat. Tapi mereka masih penasaran, dari mana pasir nih? Berarti Muhammad udah lewat. Sebagian udah bilang. Terus sebagian lagi bilang itu masih ada di atas kasurnya itu. Kali ini pasir gak sengaja terbang kali ini tadi ini udah tuh aja di kasur tuh paling Muhammad itu udah. Pas mereka masuk, alhamdulillah dibuka dulu selimutnya baru mau ditusuk. Ketika selesai nanti akhirnya nggak ditusuk. Dan hebatnya mereka ketika berantem sama orang kayak gitu. Nggak serta merta nih Ali nih gara-gara Ali nih kita kekecoh Muhammad bunuh juga ya Ali enggak. Musuhnya mereka Muhammad udah. Jadi nggak urusan yang lain. Pengorbanan para sahabat di situ. Sayyidina Abu Bakar ninggalin semua keluarganya, hartanya. Sayyidina Umar juga sama ketika hijrah bela-belain bahkan jalan sendirian paling belakang. Sampai bilang man arada yakuna waladuhu yatiman. Wa zawjatuhu armalatan falyaqim 'inda babil Makkah. Kalau ada orang saya mau hijrah, kalau ada orang yang pengen anaknya jadi anak yatim, bininya jadi janda, silakan cegat saya di pintu Mekah. Hijrah, nunjukin mereka terang-terang. Jadi orang-orang diam-diam saya nomor sendiri terangan, malah nantang, pakai tawaf dulu nih, tawaf. Teriak di bawah pintu Ka'bah, dia bilang, "Ana Umar bin Khattab." Ana udah ngikutin Muhammad. Ana udah gila. Kan dulu kan orang yang ngikutin Nabi Muhammad kan dibilang sobak kan. Dibilang udah kayak orang gila berarti. Wah gila ini ngikutin Muhammad nih gitu. Nabi Sayyidina Umar bilang, "Ana udah gila." Pelajaran buat kita, kalaupun ada orang bilang kita gila lebih mengikuti agama, biarin. Jangan berhenti dengan ucapan orang mau ngomong apa kayak gara-gara kita ikut agama, biarin. Ini sahabat-sahabat dibilang gila, dibilang bodoh, dibilang gak punya akal demi ngikutin Nabi, mereka bilang, bahkan mereka ngakuin dia, saya gila. Bahkan Sayyidina Imam Syafi'i ketika mengucapkan syair untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad, in kana hubbu Muhammadin, in kana hubbu ali Muhammadin dzamban, fadzalika dzambu la atubu minhu. Kalau seandainya cinta kepada keluarga Muhammad dibilang satu dosa, karena saat itu orang-orang lagi pada nuduh Syiah nih, nuduh Imam Syafi'i Syiah. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya cinta kepada keluarga Muhammad saya dibilang Syiah, saya dibilang berdosa, nggak apa-apa. Saya itu dosa yang apakah saya tobat darinya. Jadi mereka udah biasa dikata-katain begitu, biasa. Kenapa? Contoh dari Nabi ya. Ketika bawa agama dibilang penipu, penyihir, apa segala macam, ya
Ya. Tapi kisah di sini kan Nabi gak sekedar menyuruh Sayyidina Ali buat tidur di atas kasurnya kan. Nabi ngasih wasiat, besok pagi ya pas bangun, matahari udah terbit, ini ada barang-barang di sini. Ini buka, ini bunyinya fulan, ini bunyinya fulan, ini bunyinya fulan, ini bunyinya fulan, balikin semuanya. Kalau ngejaga amanah ke teman-teman kita, teman akrab kita, keluarga kita mungkin gampang. Tapi amanah ketika ada orang amanahin kita, terus habis itu kita agak selek. Kira-kira berubah enggak? Ya, cara pandang kita, cara penjagaan kita terhadap barang tersebut. Ya lagi snack nih, ini orang mau ngambil barang kan langsung juga kagak enak kan. Tensin kan. Yang kemarin ditipin sekarang berantem nih. Mau ngambil kan tensin kan. Akhirnya kan gue dimana lah. Ntar aja gue ambil lah kapan-kapan lah. Ya gue suruh orang kita ngambil. Tapi ketika proses nih kita lagi gak akur sama dia, yang tadinya kita taruh banget tuh, setiap ada orang nyolek jangan dicolek, punya fulan tuh ntar rusak. Ya hati-hati jangan asal pindahin, ntar hilang. Nah ketika kita lagi marahan masih kayak gitu enggak? Nabi nggak nyontohin begitu kan, diancam dibunuh, harusnya beliau bawa aja tuh barang-barangnya semua sebagai bekal buat hijrah. Tapi enggak, udah ditaruh aja di situ. Bahkan bilang Sayyidina Ali besok balikin, paling enggak dia apa-apain udah top banget. Gue mau dibunuh, gue kabur. Barang mereka gimana? Caranya diri, urusan dia sampai suruh mau dibunuh itu udah cakep banget udah. Tapi ini enggak, bahkan nyuruh dia sepupunya buat jaga, besok balikin. Ini sebagai bentuk amanah yang paling besar yang tergambar pada diri Nabi. Ya wa idza tamanaka insanun, kalau kita dikasih amanah jaga. Ya bahkan penjagaan kita terhadap barang tersebut melebihi kalau seandainya barang itu punya kita. Ya kalau barang kita hilang punya kita soalnya kan. Kalau barang orang enggak. Kalau kita kan kembali barang kita enggak sampai hilang. Kalau barang orang ya bodo amat. Aku udah coba jagain, hilang mau gimana dong gitu. Kalau kita kan gitu, barang kita jaga, mantul barang orang agak ya nah, yang hilang yang mungkin bukan barang gue yang hilang dah. Tapi kalau para sahabat, para salaf kembali, barang orang jangan sampai hilang. Kalau barang gue nggak apa-apa dah. Ini karena barang gue yang terima kesedihannya sendiri. Kalau barang orang lain yang hilang udah diamanatin sama saya, habis itu hilang dia juga bakal sedih ntarnya. Ya asyaddu mimma law kana mulkan la wa alayka bi ada'il amanah. Ya, dan dasarnya ketika kayak dititipin, ya tadi kan suruh jaga ini. Apa hasil selanjutnya? Dan kalau udah dititipin, balikin. Jadi kalau kita udah dikasih amanah, balikin wa iyyaka wal khiyanah. Ya, dan jangan juga kita berkhianat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah. Enggak beriman orang-orang yang enggak punya rasa amanah. Yang kurang imannya orang-orang yang tak beramanah. Makanya dalam hadis lain kata Nabi, salah satu hal yang paling awal nanti dicabut di akhir zaman apa? Amanah. Jangan kaget melihat siapapun itu jadi pejabat, jadi orang yang punya posisi, bahkan kita pun rakyat biasa sih. Iya kan? Kita selama ini kan hanya menuduh orang-orang atasan, pejabat gak amanah, presiden gak amanah, wakil gak amanah, menteri gak amanah. Sama kita gak amanah juga. Ya, dititipin makanan, minuman belum disuruh silakan makan duluan. Ya, titipin apaan? Biskuitnya banyak, masa atuh aja gak boleh gue titipin, jadi pelit banget. Belum ngomong belum. Biskuit aja kita amanah gak bisa. Ya, apalagi hal besar, makanya jangan kaget ketika dilantik, megang barang yang lebih besar, megang uang yang lebih besar, akhirnya enggak amanah. Toh ketika jadi rakyat dititipin. Ya ini amanah, buat proposal nih, buat acara, ya. Berapa dapat 1.500, kamu tuh sudah 300. Ya 200 ya, kan gue capek jalan segala macam. Kakek bilang, nggak usah lah, udah wajar begini, dimana juga orang tahu. Aman ada di situ aja. Belajar la iman adalah amanah telah. Ya nggak ada imannya orang yang nggak punya amanah ada di akhir zaman. Yang kata Nabi, yang paling pertama kali dicabut dari seseorang rasa amanahnya. Ditambah di akhir zaman kata Nabi, ya bakal banyak. Ya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, idza wussidal amru ila ghairi ahliha. Kalau seandainya perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, kata diri sah, maka tinggal tunggu kapan datangnya hari kiamat. Tanda kiamat. Ya banyak orang-orang dikasih jabatan, dikasih posisi yang mereka nggak pantas. Ditambah tanda akhir zaman yang paling pertama kali dicabut sama seseorang amanah.
Jadi kalau seandainya berantakan, ya ditambah hadisnya Nabi lagi. Apa kata Nabi? Nggak datang satu masa, satu periode dah. Ya kecuali periode yang selanjutnya bakal lebih buruk daripada yang sebelum udah komplit. Ya, makanya ketika ditanya sama Nabi, waman najah, ya, gimana cara selamat ya Rasulullah? Ya sa'aka baitu. Ya, gampang-gampang, banyak-banyak di rumah. Betul nih, ya, yang nggak ahli dikasih profesi. Ya, memang dasarnya dari Allah, semakin hari semakin waktu, zaman semakin hancur. Ya, nanti amanah pun udah apa namanya nggak berlaku lagi. Itu kan, mohon maaf, senjata-senjata yang mereka pegang semuanya kan amanah. Harus dipakai, bukan dengan semestinya. Ya, gimana cara biar selamat? Wah, ya seakan begitu. Ya, diam di rumah. Ya, jangan banyak keluar. Ya, dan akhir zaman, ya, belajar senangnya ada di rumah. Ya, kalau pemain, dimainin ke rumah. Ya, kalau udah gampang, wah, tempat-tempat salut. Ya, kurang-kurang. Dia bawa aja. Itu pesan dari Nabi. Kalau mau selamat begitu. Ya, walhasil. Kata beliau, "Thalathatun muta'alliqatun bil 'arsy." Ada 3 hal yang bersumpah atas nama Allah. Apa yang pertama? An-ni'mah taqul. Yang pertama nikmat. Segala macam bentuk nikmat, gambarannya nih, dia sebagai kayak orang gitu dijasadin. Yang dia bersumpah atas nama Allah, Allahumma inni bika fala kufar. Ya Allah, saya memohon kepada kamu, saya berlindung kepada kamu dari orang-orang yang kufur terhadap saya. Ya kan? Yang kedua, war-rahim. Ya, dan tali rahim yang sering kita sebut dengan silaturahim. Taqul juga sama, mengucap ke Allah, Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya diputusin. Wal amanah taqul, dan amanah juga doa sama Allah, Allahumma inni bika fala ukhwan. Ya Allah, saya juga berlindung kepada kamu agar saya enggak dikhianati. Kalau orang udah minta perlindungan kepada Allah, berarti kalau ada yang nyari masalah sama dia, urusannya sama siapa? Kalau orang, ya makanya seringan dibilangan ini, man sholat subha fi jamaah faka'annama fi dhimmatillah kan. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, dia ada dalam perlindungan Allah. Ada dalam lingkaran Allah tuh. Bukan bahasanya mungkin gampangnya, dia ada dalam bentengnya Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'. Maka hati-hati, jangan sampai Allah ngejar-ngejar lu padanya, bahasanya kata Nabi, gara-gara lu ganggu pada orang-orang yang ada di dalam bentengnya Allah. Mereka udah bersembunyi di bentengnya Allah. Terus kita ngejar-ngejar, kita coba-coba godain, kita coba-coba bikin masalah, berarti yang kasarnya kita kalau bahasa orang sekarang, tamu gue lo godain, yang marah tuan rumahnya, bukan sekedar tamunya. Ya kalau orang-orang dulu kan begitu kan, tamu lagi di rumahnya diusik, yang marah tuan rumahnya. Makanya ketika ada orang mau datang ke Mekah, biar gak diusik, mereka pasti minta perlindungan kepada orang Mekah. Jadi ketika ada orang mau masuk Madinah, orang kafir, biar gak dicolek gimana ya? Mereka bilang tuh, saya di dalam perlindungan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bilang, di dalam perlindungan saya, udah gak ada nyolek. Karena nyoleknya dia berarti nyolek Abu Bakar. Itu hukum dari dulu gitu, namanya hijab. Ya kalau kita melihat kisahnya Sayyidatuna Zainab, ya kan, sama suaminya yang ketika saat itu berpisah. Ya, Sayyidatuna Zainab udah masuk Islam, suaminya belum. Ya kan, suaminya sempat, ketika dalam satu pasukan dikejar-kejar, lari ke Madinah, ngumpet, bingung dia mau kemana. Akhirnya datangin istri. Datangin istri Sayyidatuna Zainab. Istri nanya, dia mau masuk Islam? Enggak. Ya udah, jangan dekat-dekat. Tapi tolong lindungi saya. Akhirnya ketika di masjid rame, ini Abil As ketangkep nih. Abil As ketangkep, teriak Sayyidatuna Zainab dari kamar, fa'innahu fi jiwari. Abil As ada dalam perlindungan saya. Udah lepas semuanya. Karena yang nyakitin Abil As berarti dia nyakitin Zainab. Nyakitin Zainab, nyakitin anaknya Nabi. Udah dilepas. Makanya ketika ada orang masuk ke dalam perlindungan Allah, terus ada orang yang musik, berarti dia yang marah Allah. Nah ini juga sama nih. Ini 3 hal ini udah perlu memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya sebagai nikmat berlindung kepadamu. Jangan sampai ada orang yang kufur terhadap saya. Jadi kalau ada yang kufur nikmat, makanya langsung inna adzabi lasyadid. Terus ar-rahim taqul. Rahmat, apa namanya? Tali rahim juga ngomong ke Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai ada orang yang mutusin saya.
Makanya kata Allah langsung jawab, man qata'a qata'tu. Ada orang yang berani mutusin kamu, saya putusin hubungan saya sama dia. Dengan khianat beda lagi. Ya, dan amanah juga ngomong ke Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai ada orang yang khianatin saya. Makanya sampai tadi Nabi katakan la iman adalah amanatullah. Kalau ada orang nggak jaga kamu, saya raguin iman yang benar. Dan amanah nggak sekedar barang. Kalau tadi kita sempat streaming setengah dari video yang mana beliau bilang bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan Allah telah memuliakan kalian. Dengan apa? Dengan menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan nur, dengan cahaya la ilaha illallah yang ada pada diri kita. Apa kata beliau? Fahfadhu hadhil amanah. Maka jagalah amanah ini. La ilaha illallah dalam diri kita amanah. Orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir lagi nyari biar bisa masuk Islam, biar bisa kenal Nabi. Kita dari awalnya dikasih sama Allah, itu amanah. Jangan sampai nanti Allah marah, amanah kita dicabut. Gak bisa jaga kata beliau, cahaya la ilaha illallah. Jaga cahaya sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Dari kita bilang tempatnya, tempat keimanan dan segalanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua amanah itu yang bakal Allah tanya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ntar bakal ditanya juga kita tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih. Iman sehat, iman ini apa segala macam bakal ditanya ntar. Berapa umur kita? Nikmat tuh amanah tuh. Umur kita juga amanah. Ntar bakal ditanya sama Allah. 4 hal yang mana nggak bisa bikin seseorang melewati mahsyar sebelum ditanya sama Allah. Apa salah satunya? An umri, umur kamu. Fima afnaita. Ngabisin buat apa? Itu amanah dari Allah bakal ditanya. Dan semua amanah yang diberikan Allah bakal ditanya. Makanya kami bilang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik yang panjang umur, amalnya juga baik. Makanya orang ada 4. Orang yang paling top yang pertama, mereka yang panjang umurnya, kebaikannya juga banyak. Yang nomor 2, yang pendek umurnya, tapi diisi dengan kebaikan. Yang nomor 3, yang pendek, yang jahat tapi umurnya pendek. Yang banyak maksiat tapi umurnya pendek. Ini masih mending. Yang parah yang terakhir, umurnya dikasih banyak sama Allah, maksiatnya gak berhenti. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu hadis saja Nabi bilang, faman kana fi nuqsan, faman laisa lahu ziyadah fa huwa fi nuqsan. Faman kana fi nuqsan fal mautu khairul lah. Kata Nabi kan ada hadisnya tuh barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, kan gitu kan ya. Ada kan barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin. Kan ada hadisnya kan, maka dia termasuk orang yang rugi kan. Tapi ada terusannya. Dalam satu riwayat ada terusannya. Dan barang siapa yang gak mempunyai tambahan dalam kebaikan, maka dia dalam kerugian. Dan barang siapa yang setiap hari dalam kerugian, maka mati lebih baik. Jangan buat dosa nih. Kata Nabi, kalau panjang umur lu nih, begitu aja gak lebih baik dari yang kemarin, mati mendingan. Ini apalagi setiap hari keburukan uang, gimana? Kan ketika kita bilang, masih masanya buat ngomongin. Kita di tahun baru, umur tadi kan baru streaming kita. Kata beliau, berazam ala nusratil rasulillah. Buat kita senantiasa membela dan membantu perjuangan Rasul. Yang paling pertama kata beliau adalah hijratuna amma nahanallahu an. Hijrahnya kita dari segala sesuatu yang Allah larang. Di mana? Di diri kita, di rumah kita, di keluarga kita. Itu. Tadi kita bilang itu kutipan Habib ada di status itu kan. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau pun nanti kamu bantu Nabi, tenang. Kalau Allah pasti bantu. Apa yang kasusnya langsung Allah buktikan dalam Al-Quran. Coba aja ingat-ingat waktu Nabi ke Gua Tur.
Cuma ada yang bantuin Nabi selain Abu Bakar? Ada. Ya, siapa yang bikin orang-orang nggak nemuin Nabi di situ? Siapa yang nyuruh laba-laba bikin sarang di mulut gua itu? Siapa yang bikin burung merpati itu ngeremin telurnya di mulut gua itu? Ya ada yang nolongin kan? Yang nolongin saya tahu. Dan kalau seandainya perang secara yang 2 lawan puluhan kalah lagi. Ya tapi Nabi itu di situ dia bilang, "Idza tansuru, kalaupun kalian nggak menolong Nabi, tenang, saya nolong langsung." Ya makanya di situ beliau kemarin ngutip, ya, dan omongan Said Salim tahun lalu yang kita bilang pas dahulu. Ya, kayak gimana pun caranya Nabi udah bilang, agama yang saya bawa pasti nyebar, pasti nyebar. Pasti di akhir zaman yang menang agama saya. Tapi kita perlu masukin nama kita ke dalam list orang-orang yang berjuang buat agama ini. Bukan sekedar jadi penonton. Oh, Islam jaya. Terus udah. Nah, yang masukin nama kita dan juga sebagai pejuang-pejuang. Yang sebenarnya tanpa pejuang pun Islam bakal jaya. Tapi Allah melihat. Ya, siapa yang menyiapkan dirinya, waktunya, tenaganya, hartanya buat ikut berjuang sehingga masuk ke dalam pandangan Allah sebagai orang-orang yang berjuang dalam agama. Mudah-mudahan tahun baru ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ya senantiasa bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi taat kita, Allah tambahkan lagi istiqomah kita, Allah tambahkan lagi yakin kita, Allah tambahkan lagi berkah pada diri kita dan pada keluarga kita, orang tua kita, para guru kita, dan Allah berikan tambahkan kita lagi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah berikan ilmu kita, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan sedang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan Allah balas segala orang-orang yang senantiasa membantu majelis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya, materinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lupa di hari Minggu puasa Asyura, yang kita hari Minggu puasa Asyura, yang salah satu fadilahnya kita nanti diampuni dosa setahun yang sebelumnya. Ya kalau bisa ada puasa dari hari Sabtu afdal. Ya kalau Sabtu merasa nggak bisa, Senin diganti ke Senin boleh. Ya kalau nggak bisa juga Sabtu ke Senin, yang penting minggunya jangan sampai kelewatan. Ya belajar, kita bilang ngaji bertahun-tahun, ya buat mulai ngamalin. Ya puasa sunnah di hari-hari yang dianjurkan dalam agama. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu lil 'azim man asabahu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Allahu qad ata 'alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinahu fan bisarairi qad da'a لمدح صفة ربنا وهدانا وإذ ابتلجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذي الوجود به الإله أمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا. واجبد به في كل حال هب لنا
وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأكل سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واصرفنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.